Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Tentu kenikmatan yang kita rasakan ini bukan karena kita layak untuk mendapatkannya, bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya, tapi itu murni karena kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Tatkala diberikan ujian, cobaan, pandai bersabar. Tatkala melakukan kesalahan, senantiasa beristighfar. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada kedua kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini ada hal yang barangkali perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik. Tentu semuanya berharap, tentu semuanya ada keinginan untuk menjadi seorang yang terbaik, baik di keluarganya, di komunitasnya, di masyarakatnya, dimanapun itu. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, terbaik di mata siapa? Terbaik di hadapan siapa? Ya. Tentu yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah. Namun itu bukan perkara yang mudah. Ya. Terlebih di zaman medsos saat ini, di mana tidak atau hampir tidak ada dari kita yang tidak memiliki media sosial yang kita bisa melihat bagaimana komentar orang, bahkan kita barangkali juga dikomentari, sehingga di antara kita itu lebih perhatian dengan masalah komentar orang dibandingkan apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah atau belum. Dan kita bisa melihat bagaimana nantinya orang-orang yang memiliki rahasia akan terungkap di akhirat. Mereka yang barangkali pura-pura baik di dunia, sehingga di dunia dia mendapatkan sanjungan, dia mendapatkan penghormatan, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Namun semua itu nantinya akan terungkap di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena ternyata ketika dia menjadi yang terbaik, ternyata yang dia inginkan adalah ingin yang terbaik di sisi manusia, bukan terbaik di sisi Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma tublas sarair, di mana hari tersebut semua rahasia akan terungkap. Jadi mereka yang terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat buruk belum tentu buruk, dan semuanya akan terungkap kelak di akhirat. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, idza waqa'atil waqi'ah, di mana hari kiamat itu pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, dan tidak ada yang bisa mendustakannya sama sekali. Enggak ada di antara kita yang mengatakan enggak mungkin kiamat itu terjadi. Pasti semuanya meyakini kiamat pasti akan terjadi, walaupun kiamat sughra, kiamat kecil. Yakin pasti, bahkan dirinya akan merasakan itu.
dikatakan khafidatur rafi'ah. Kelak di akhirat akan ada orang yang direndahkan dan ada pula orang yang ditinggikan derajatnya. Di kelak di akhirat akan ada dua keadaan di mana orang yang dahulunya di dunia itu ditinggikan, dielulukan, dihormati, dimuliakan, di akhirat dia direndahkan. Ada pula kelak besok di akhirat, ya, dia ditinggikan meskipun ketika di dunia dia dihinakan sehina-hinanya. Akan ada keadaan itu. Ya. Dan tentu kita mengharapkan, ya, kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan melihat berbagai contoh, ya, di mana seorang yang dipandang hina di mata manusia ternyata dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dan apa rahasianya? Banyak sekali contoh-contohnya yang barangkali nanti kalau ada waktu kita sebutkan. Kita akan memberikan contoh tentang mereka yang dipandang sebelah mata, dipandang hina oleh manusia, ternyata di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Contoh misalnya jemaah sekalian, kisah tentang hadis ini sahih, ya, di mana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bareng dengan para sahabat. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang lelaki yang lewat di hadapannya. Maka Rasul pun tanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadzal rajul? Ma taquluna fi hadzal rajul?" Apa pendapat kalian tentang lelaki ini? Ini kisah pertama. Rasul lagi duduk bareng-bareng dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang yang lewat. Rasul tanya ke para sahabat, "Menurut kalian lelaki ini bagaimana?" Maka para sahabat melihat dengan zahir yang nampak, dengan sesuatu yang nampak di lelaki tersebut. Ya. Para sahabat mengatakan, "Hadza min asyrafin nas." Ini orang terpandang, karena barangkali pakaiannya bagus gitu ya. Sehingga para sahabat mengira, ya ini adalah orang dari kalangan terpandang, dia orang mulia, dia orang kaya. "Hadza hariyun in khataba an yukhattaba." Seandainya orang ini melamar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, pasti akan diterima dia. Karena dia bukan orang sembarang nih yang lewat di hadapan kita. Ini orang kalau ngelamar untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain pasti akan diterima, kata sahabat. Wa in syafa'a an yusyafa'a. Kalau dia itu ngasih syafaat, ngasih rekomendasi, pasti rekomendasi akan diterima, wahai Rasulullah. Wa in qala an yusma'a liqauli. Kalau dia ngomong pasti akan didengar omongannya. Ini sahabat berpendapat seperti itu ketika melihat ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan mereka. Ya, ini orang terpandang, ini orang yang kalau ngelamar pasti diterima lamarannya, kalau ngasih rekomendasi diterima, kalau ngomong pasti didengarkan. Ini pendapatnya para sahabat. Barangkali sama seperti kita, tatkala melihat seseorang yang dinilai itu dari penampilan dulu, gitu ya. Kemudian lewatlah orang yang kedua, ya, min fuqara'il muslimin, dari kalangan orang-orang yang fakir, dan Rasul mengatakan, "Wa ma taquluna fi hadzal rajul?" Kalau orang ini bagaimana menurut kalian? Maka sahabat kemudian menilai sesuai dengan apa yang terlihat oleh mereka. Hadza hariyun in khataba lam yunkah. Nah, kalau orang ini wahai Rasulullah, kalau ngelamar enggak bakalan akan dinikahkan. Ini orang kalau dia ngelamar baik untuk diri sendiri maupun orang lain, enggak bakalan diterima lamarannya, enggak bakalan akan dinikahkan. Ini kata sahabat nih. Wa in syafa'a la yusyafa'. Kalau dia ngasih rekomendasi enggak akan diterima rekomendasinya. Ya. Kalau dia rekomendasikan misalnya tetangganya suruh kerja di perusahaan A misalnya, enggak akan diterima kalau rekomendasinya itu dari orang itu. Tapi kalau yang pertama, diterima dia. Ini sahabat menilai kayak gitu ketika itu. Wa in qala la yusma'u liqauli. Dan dia kalau ngomong enggak bakalan didengar omongannya. Ini sahabat yang ngomong itu, yang nilai gitu kan. Ya sama kayak kita barangkali, ya, yang nilai itu dari penampilan dulu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar ya jawaban dari para sahabat ketika itu, akhirnya beliau mengatakan, "La hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza," katanya. Kata Nabi, orang ini yang kedua ini, wahai para sahabat,
itu lebih baik, orang kedua ini yang kalian rendahkan wahai para sahabat, itu lebih baik, lebih baik sepenuh bumi daripada sepenuh bumi, ya, orang yang pertama. Orang yang kedua ini yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seandainya dia itu sendirian, sedangkan orang yang pertama itu 1 miliar, itu masih berkualitas orang yang sendirian itu, kata Rasulullah. Nah, tahu dari mana? Ya, tahu dari wahyu, ya. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang nampak di hadapan kita belum tentu benar. Ya. Belum tentu benar. Nah, ini contoh, ya, yang pertama. Di mana seorang yang terlihat hina, terlihat rendah di mata kita, ternyata insya Allah dia itu yang terbaik. Kok bisa seperti itu? Nanti kita sampaikan beberapa kisah. Kita lihat dulu kisah-kisah yang tadi kita sebutkan, terlihat hina di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. Kemudian kisah yang kedua, ya, tentang bayi yang bisa ngomong. Bayi yang bisa ngomong, masih kecil padahal, tapi dia, ya, ditakdirkan oleh Allah bisa ngomong. Dan di dalam hadis yang ini itu disebutkan 3, ada 3 bayi yang bisa ngomong, padahal masih bayi, ya. Dikatakan lam yatakallam fil mahdi illa 3. Ada 3 anak yang dapat berbicara, ya. Ada 3 anak yang bisa berbicara padahal dia masih kecil. Yang pertama kira-kira siapa? Nabi Isa. Yang kedua? Yang kedua adalah bayi di zaman Juraij, ya. Panjang kisahnya. Tapi yang ingin dibahas adalah yang ketiga. Bayi yang ketiga, yaitu bayi yang ketika itu digendong oleh ibunya. Lagi berada di depan rumah, digendong. Kemudian ketika itu ibunya melihat serombongan, ya, serombongan ada laki-laki yang terlihat luar biasa dari penampilannya, dari kendaraannya. Kemudian ibunya mengatakan, Allahumma ja'al ibni mithla hadza, katanya. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia, katanya. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Karena naluri seorang ibu adalah ingin supaya anaknya menjadi anak yang terbaik. Wah, penampilan yang lewat di hadapan rumahnya itu gagah orangnya. Kendaraannya luar biasa. Ada pengawal seperti itu. Ini anak saya harus seperti dia. Ternyata anaknya malah mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu, katanya. Ya Allah, janganlah jadikan aku seperti dia, katanya. Anaknya tiba-tiba ngomong tuh. Kemudian lewatlah rombongan yang kedua di mana ada seorang budak perempuan yang sedang dipukuli. Ya, sedang dipukuli oleh masyarakat. Sedang dilempari. Ibunya dengan penuh keibuan, ya tentu tidak mengharapkan anaknya akan seperti itu. Dia mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, katanya. Ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti dia. Seorang yang terhina di kaumnya, dipukuli, ini orang pasti gak bener nih. Kok bisa-bisanya sampai seperti itu? Itu gambaran ibu biasanya kayak gitu. Kalau seandainya dia melihat ada kejadian seperti itu, tentu tidak mengharapkan anaknya akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu. Tapi ternyata anaknya malah doa sebaliknya. Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, katanya. Proteslah ibunya. Nak, saya doakan kamu supaya jadi yang pertama, malah sebaliknya. Saya doakan kamu seperti yang kedua, malah sebaliknya. Kenapa? Kemudian si anak ini, ya, kemudian menjelaskan, ya, kepada ibunya. Dia mengatakan, inna dzalikar rajul kana jabbaran. Wahai ibunda, itu loh laki-laki yang pertama tadi itu orang zalim, katanya. Orang zalim. Ya. Dari mana bayi tahu kayak gitu kan? Udah nggak mungkin juga secara logika gitu kan? Ngomong, kalau dari si medis sih nggak bakalan bisa ya. Itu memang takdir dari Allah gitu kan. Nggak mungkin ada bayi sudah bisa ngomong, bisa nilai orang lagi. Nggak bakalan gitu kan. Bayinya ngomong, Bu, itu loh laki-laki yang tadi lewat itu orang zalim. Ya,
walaupun dipandang mulia di masyarakat, dihormati, dimuliakan, itu orang zalim katanya. Sedangkan yang kedua, wahai ibu, yang kedua itu adalah wanita yang dituduh mencuri walam tasrik, padahal enggak nyuri, dituduh berzina walam tazni, enggak berzina itu bu, gitu. Dan dia senantiasa mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai, ya, cukuplah Allah, ya, sebagai, ya, sebaik-baik, ya, sebaik-baik yang melindungi. Dia berdoa seperti itu tatkala dizalimi oleh masyarakat. Dia orang gak bersalah, tapi sama masyarakat difitnah, dituduh karena statusnya rendah. Nah, anak kecil bisa nilai seperti itu. Tentu ini bukan sesuatu yang asal-asalan, ya. Enggak, ini ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah, bahwasanya apa yang kita pandang buruk itu belum tentu buruk. Ya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, ya, kisahnya banyak, tapi kita sebutkan beberapa saja. Yang ketiga misalnya tentang tukang sapunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi ketika itu punya ada seorang perempuan yang tugasnya itu bersih-bersih Masjid Nabawi, gitu kan ya. Dan ketika itu, ya, di suatu malam, ya, qadarallah perempuan itu meninggal. Karena meninggal ya diurus sama sahabat. Namun Rasulullah SAW tidak dikabari. Maka kemudian hari Rasul tanya, karena tidak terlihat mana wanita tersebut. Sudah dikuburi katanya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam protes, ya, menyampaikan, kenapa kamu tidak mengabariku? Yang kau sedang tidur, lagian apa urusannya dengan wanita ini, katanya, ya. Dipandang oleh, ya, para sahabat, ini wanita yang tidak mulia. Disebutkan dalam hadis, mereka itu istasgharu, mereka menganggap rendah, menganggap hina wanita tersebut, sehingga tidak pantas Rasulullah SAW itu dibangunkan hanya gara-gara wanita ini. Ya, ketika itu Rasul mendengar, ya langsung tunjukkan mana kuburannya. Akhirnya ditunjukkan, kemudian beliau sholat berdoa di situ, ya, mendoakan perempuan tersebut. Itu di zaman sahabat terjadi. Ketika mereka menganggap apa yang ada di hadapan mereka itu terlihat biasa-biasa saja, ternyata di sisi Allah, di sisi Rasulnya itu luar biasa, gitu ya. Nah, itu diantaranya, dan masih banyak lagi kisah-kisah seperti itu, ya. Artinya ada hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah. Tapi semuanya itu kembali kepada satu hal, yaitu masalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat tentunya, ya. Semuanya kembali kepada ilmu. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab, ya, Ighatsatul Lahfan pernah mengatakan, fa aslu kulli khairin huwal ilmu. Jadi sumber segala sesuatu itu ilmu. Sumber segala kebaikan itu adalah ilmu. Wa aslu kulli syarrin huwal jahlu. Dan sumber segala keburukan itu adalah kebodohan. Ya, makanya disebutkan oleh ulama kita, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau pengen akhirat, ya harus punya ilmunya. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau pengen dapat dunia, ya harus punya ilmunya. Karena semuanya itu sumbernya ada pada ilmu. Dan sumber keburukan ada pada kejahilan. Tapi ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan hanya sekedar yang dihafalkan saja. Wah, antum Masya Allah ya nilainya bagus, antum seorang yang berilmu. Ya, mungkin akademiknya iya, nilainya 100, ya. Salah cuma 1. Dia hafalnya banyak. Tapi bukan itu hakikat daripada ilmu. Ya, innamal ilmu manafa'. Tapi ilmu itu hakikatnya adalah apa yang memberikan manfaat. Ilmu itu adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada pelakunya. Ya, makanya disebutkan oleh ulama lain, man lam yasun nafsahu lam yanfa' ilmuhu. Siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, maka tidak bermanfaat ilmunya. Siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, ilmunya enggak bermanfaat. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat dia itu semakin baik. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya, ya, Al-Fawaid,
"Lau nafa'al ilmu bila amalin lamma dzammallahu ahbar ahli kitab." Andai kata ilmu itu bisa bermanfaat tanpa diamalkan, Allah nggak bakalan mencela para pendeta dari ahli kitab. Allah nggak bakalan mencela orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu nggak? Punya. Makanya disebutkan apa dalam Al-Fatihah? Maghdub atau dhal? Maghdub atau dhal? Maghdub kan? Mereka itu orang yang dimurkai karena mereka punya ilmunya, tapi mereka nggak mau mengamalkannya. Ya. Mereka tahu itu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, tapi mereka tidak mau mengikuti. Ya. Karena bukan dari golongan mereka, karena bukan dari Bani Israel, ya, dari silsilahnya Yakub, tapi dari Ismail. Akhirnya mereka nggak mau mengikuti. Kemudian disebutkan walau nafa'a al-amalu bila ikhlasin lamadzamallahul munafiqin, kata Ibnu Qayyim. Andai kata amalan itu bisa bermanfaat tanpa ikhlas, Allah nggak akan mencela orang-orang munafik. Orang munafik kalau amal gimana? Ikhlas nggak? Enggak. Ya. Artinya kita butuh apa? Ilmu dan amal. Ya. Kita butuh ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu bisa bermanfaat tatkala kita itu mengamalkan ilmunya. Dan kita bisa melihat, ya, bagaimana para ulama terdahulu itu mereka bisa menjadi mulia terhormat di dunia dan di akhirat insyaallah karena ilmu. Bahkan kalau kita mau ngitung, ya, kata ulama nih, kata ilmu dan turunannya, ya, al-ilmu atau ilman atau alim atau ulama atau ya'lamun atau ta'lamun, di dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 750 kali disebut. Ya, kurang lebih 750 kali disebut. Padahal suratnya itu hanya 114 saja. Tapi itu disebut itu sampai ratusan kali. Artinya memang kita harus menjadi hamba Allah yang berilmu. Dan itu ditunjukkan dengan firman Allah yang pertama kali turun adalah surat apa? Surat Al-Alaq. Kaitannya dan masalah bacalah, Iqra, bacalah. Ada perhatian penting, ya. Islam memberikan perhatian penting terhadap masalah ilmu. Dan kita bisa melihat misalnya ada ulama yang bernama Ibnu Abza. Ibnu Abza ini pernah ditunjuk jadi PJS sementara gubernur di Mekah. PJS di Mekah. Kisahnya ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab itu ditunjuk menjadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, beliau menunjuk Nafi', ya, beliau menunjuk Nafi' bin Abdul Harith sebagai gubernur di Mekah. Jadi Umar menunjuk gubernur Mekah namanya Nafi' bin Abdul Harith. Ketika Nafi' bin Abdul Harith ini sedang safar bepergian dan ketemu Umar, ditanyalah, siapa yang gantikan kamu, katanya. Dijawablah, yang menggantikan saya adalah Ibnu Abza, katanya. Umar bingung, Ibnu Abza ini siapa nih, gak terkenal nih orangnya nih. Akhirnya Nafi' mengatakan, Ibnu Abza ini adalah mantan budak kami, katanya. Marahlah si Umar ini, bisa-bisanya tampuk kepemimpinan diserahkan kepada orang sembarang gitu kan. Itu anggapannya Umar. Ini pemimpin nih. Di situ ada Baitullah. Diserahkan ke orang sembarang, saya nggak terima. Intinya kayak gitu, dia marah dia. Akhirnya Nafi' mengatakan, innahu qari'un lil Qur'an wa 'alimun bil faraid. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza ini orang yang pandai Al-Qur'an. Dia orang yang hafid, dia orang yang pandai Al-Quran, dia orang yang pandai ilmu syariat, termasuk faraid. Ketika mendengar itu langsung calling down ya. Langsung anteng. Oh ya. Ya sudah, gak apa-apa. Karena Nabi pernah bersabda, disampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Tidak mengapa. Karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran juga. Ya sudah, gak apa-apa. Padahal budak tuh. Dia rendah di mata manusia, tapi dengan ilmu dia bisa mulia. Itu namanya Ibnu Abza. Ya. Ada yang kedua namanya Atha bin Abi Rabbah. Ini gak kalah luar biasanya. Atha bin Abi Rabbah, seorang budak milik perempuan yang ada di Mekah. Ya. Seorang budak, ini bukan rasis ya. Disebutkan oleh Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi dalam kitabnya. Dia itu budak, kulitnya hitam, hidungnya itu lebih pesek dibandingkan kita. Hidungnya dia itu ka'annahu baqilan, ya. Seperti biji kacang, segede kacang
kacang paling gede kacang apa? Kacang apa itu namanya? Lupa sih. Yang diekspor ya sini. Ke Jepang, soalnya ada saudara yang kerja di situ dan ngekspor di Jember. Ya gede seberapa sih ya? Itu hidungnya si Atha bin Abi Rabah tuh. Kecil gitu. Udah hitam ya, budak, hidungnya kecil gitu. Tapi luar biasa. Dengan ilmu yang dia miliki, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ya. Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika itu dia diberikan kewenangan untuk menjadi seorang khalifah ketika itu, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ya, dari Abu Bakar seterusnya sampai tampuk kepemimpinan pindah kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik itu datang bersama anaknya ke masjid untuk mendatangi Atha bin Abi Rabah. Ketika itu Atha sedang sholat. Ya. Ditungguin sama Sulaiman bin Abdul Malik dan juga anak-anaknya. Selesai sholat, dia kemudian ya Atha menoleh, ya sudah gitu kan, disapa, balik lagi ke posisi semula menghadap ke arah kiblat. Nah di situ Sulaiman bin Abdul Malik dengan anak-anaknya nanya tentang manasik haji dan yang lainnya. Dalam kondisi kayak gitu, bayangin presiden nanya, sedangkan ulamanya menghadapnya ke kiblat, di belakang nih, kayak gini ya. Ini Sulaiman di belakang, sedangkan Atha berada di sini sambil jawab. Sopan nggak? Sopan nggak? Itu presiden gitu kan. Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin tuh, digitukan sama Atha bin Abi Rabah. Tapi sabar karena dia paham. Ya, dia paham. Yang membuat dia terhormat itu ilmunya. Kekuasaan 5 tahun selesai lah ya. Awal-awal kita nunduk sama dia. Habis jabatan kita biasa aja sama dia. Tapi Atha enggak seperti itu. Dia berilmu. Maka ketika pulang Sulaiman bin Abdul Malik kemudian mengatakan kuma faqama, maka anaknya kemudian dua bangkit dan pulang. Di jalan dia ngomong, ya bunai la taniya fi talabil ilm fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad, katanya. Wahai anakku, di jalan sambil ngomong. Wahai anakku, aku enggak jangan pernah kamu menyerah, bosan mencari ilmu, katanya. Jangan pernah kamu menyerah mencari ilmu. Sesungguhnya aku enggak bakalan pernah lupa bagaimana kehinaan kita di hadapan hamba sahaya hitam tadi, katanya. Ya. Disebut kayak gitu sama Sulaiman ini. Jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu, karena saya enggak bakalan lupa bagaimana kehinaan kita di hadapan budak hitam tadi. Itu sabar, tapi tahu diri, ini ulama nih. Bisa kayak gitu, kenapa? Karena ilmu. Ada yang lebih, Masya Allah lagi, namanya Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas. Namanya Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas. Siapa tadi? Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas. Mungkin disabilitas dia. Lehernya nyambung sama badannya. Nggak punya leher. Langsung nyambung gitu. Jadi kalau jalan mungkin bagi kalian ya untuk ketawaan aja kalau ngelihat. Ya. Itu kondisinya kayak gitu. Dan ibunya paham. Makanya ibunya mengatakan kepada anak tersebut, "Ya bunai, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuka minhu al-maskhura bihi." Wahai anakku tersayang, tidaklah engkau berada di suatu kaum melainkan engkau pasti akan selalu ditertawakan dan direndahkan. Itu masih kecil diomongin kayak gitu tuh. Ibunya mau ngasih apa ya? Mau nyiapin mental anaknya. Nah, nanti kalau kamu ya keluar, siap-siap ya, nanti diketawain, diejek, siap-siap ya. Mau nggak mau pasti kayak gitu. Karena kondisimu yang nggak seperti yang lain. Tapi ada pesan ibunya yang luar biasa. Dia mengatakan, "Fa'alaika bi talabil ilmi, fa innahu yarfa'uka." Maka hendaklah engkau menuntut ilmu karena ilmu itu akan mengangkatmu. Nah, walaupun kondisimu kayak gini, tapi jangan pernah kamu bosan, jangan pernah kamu itu menyerah untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu inilah derajatmu akan diangkat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dan benar saja, si Muhammad
ya, bin Abdurrahman Al-Aqas ini nuruti perintah ibunya. Dia belajar sungguh-sungguh, tahu nggak jadi apa? Jadi ya, hakim apa ya? Hakim tertinggi lah ya, hakim agung di Mekah selama 20 tahun. Jadi hakim agung di Mekah selama 20 tahun, dan karena kewibawaannya, kemuliaannya, keilmuannya, ketika seorang yang sedang berperkara duduk di hadapannya gemetaran. Ya. Kalau udah berhadapan dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Qas, gemeter dia. Kok bisa gemeter? Karena ilmu, dan ini disebutkan dalam kitab Min A'lamis Salaf. Ya. Banyak kisah-kisah yang seperti ini, di mana banyak orang yang terlihat rendah, kemudian dia bersungguh-sungguh dengan ilmu Allah tinggikan derajatnya. Tentu diamalkan. Makanya siapapun yang datang ke majelis ilmu ini, yakinlah ya bahwasanya kita sedang di jalan Allah. Ya. Dan kemungkinan kita untuk mendapatkan surga lebih besar kalau kita belajar. Kita sering dengar hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan, menempuh ya, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Ya, insyaallah seperti itu. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya mengatakan man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnul khatimah. Siapa yang mati ketika dia itu mencari ilmu, maka itu tandanya dia itu telah mendapatkan husnul khatimah selagi dia ikhlas. Siapapun yang mati dalam kondisi menuntut ilmu, dia itu mati dalam kondisi husnul khatimah, tapi ingat harus ikhlas. Ya. Dan sekarang kita bisa melihat seberapa sering kita mendatangi majelis ilmu. Kalau lebih sering dibandingkan kita datangi majelis-majelis yang lain yang enggak benar, ya. Lebih berat, lebih banyak majelis ilmu yang kita datangi, ya insyaallah kita lebih dekat kepada husnul khatimah. Bahkan lebih dari itu, Al-Imam Az-Zuhri, siapa yang kenal Al-Imam Az-Zuhri? Beliau pernah mengatakan, ya, man mata wa huwa yatlubul ilma famata qabla an yudrikahu faqad mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, meskipun dia itu belum berhasil meraihnya, maka dia mati dalam kondisi syahid. Sekali lagi, siapa saja yang wafat, yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, walaupun dia belum berhasil meraihnya, kok karena qadarullah di situ misalnya kecium truk misalnya, ya, meninggal, faqad mata syahidan, dia mati syahid. Iya, hanya sekedar itu, ya. Di antara tiket yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah dengan belajar. Nah, ini mudah-mudahan ya kita semakin bersemangat untuk belajar, karena dengan inilah ya derajat kita akan semakin tinggi. Karena orang kalau tatkala beribadah tanpa ilmu, ya nggak benar dah sudah. Walaupun misalnya cocok, mazmum dia, ya, tercela dia. Maka semuanya butuh kepada ilmu. Jadi jangan sepelekan masalah ilmu ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kesabaran, ya. Yang baru masuk di sini mudah-mudahan bisa kuat. Ada santri baru? Ada yang paling jauh mana? Mana? Dari mana? Palembang? Dari Palembang? Iya. Ini setahun sekali pulang ya? Ada izin pulang ya? Atau setahun 2 kali pulang ya? Pas libur ya? 2 kali? 3 kali malah? Iya, tapi terkadang ada orang tua yang ada biaya, kadang nggak ada biaya gitu. Kalau nggak ada biaya, bisa-bisa setahun pulang sekali. Sabar ya. Sabar ya. Nggak apa-apa, bismillah ya. Bismillah. Orang tua mendoakan yang terbaik, dan kita berikan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk Isya belum? Hah? Akhirnya kebablasan. Makanya dipendek. Sudah. Iya.
barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ya malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah apa yang kita pandang hina, buruk, belum tentu buruk di sisi Allah. Ya, makanya kita mari sama-sama fokus untuk mencari keterbaikan di sisi Allah daripada hanya mencari keterbaikan di sisi manusia. Karena ya tadi, belum tentu yang terbaik di mata manusia itu terbaik di mata Allah. Dan apabila kita ingin mendapatkan keterbaikan, maka carilah ilmu dan amalkan ilmu yang kita dapatkan. Siap ya? Bismillah, kita sama-sama belajar. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.